Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahya Adiliana, NIM 406. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsumsi, tabungan, investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan aspek yang harus dipelajari oleh masyarakat guna mengalokasikan pendapatannya dengan tujuan mengkonsumsi barang dan jasa. Keynes mengemukakan beberapa hipotesisnya antara lain, yang pertama, konsumsi ditentukan oleh pendapatan, yakni pendapatan siap pakai atau disposable income. Yang kedua, jika pendapatan naik, maka konsumsi juga naik. Namun, perubahan konsumsi lebih kecil daripada perubahan pendapatan. Yang ketiga, kenaikan pendapatan nasional menyebabkan konsumsi naik, namun dalam jangka pendek APC turun. Kemudian di sini saya tampilkan tentang fungsi konsumsi Keynes. Modigliani dalam The Life Cycle Income Hypothesis menerangkan bahwa pendapatan seseorang pada umumnya mengikuti siklus dalam hidupnya, di mana pada awal dan akhir hidupnya pendapatannya relatif rendah, karena bukan usia produktif, sehingga terjadi de-saving. Sedangkan saat usia produktif, pendapatannya relatif tinggi. Implikasinya dari besar pendapatan di saat usia produktif sehingga terdapat tabungan atau saving dalam hidupnya. Konsep konsumsi dalam Islam, perbedaan yang terjadi dalam fungsi konsumsi seseorang muslim dengan non-muslim akan berpengaruh pada fungsi lain seperti fungsi tabungan dan investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi, perilaku konsumen muslim dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun terhadap konsumsi, investasi, dan tabungan. Alokasi pendapatan muslim dirumuskan dengan Y dikurangi Z sama dengan C plus S plus I. Yang Y adalah pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan, I merupakan investasi, dan Z adalah zakat. Dampak penerapan zakat dan pelarangan riba. Zakat dikenakan atas total pendapatan atau harta yang menganggur, yang kurang atau tidak produktif bagi seorang muzaki. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai konsumsi dan penurunan nilai tabungan. Yang kedua, pelarangan praktek riba dalam setiap transaksi ekonomi juga akan terdampak pada berkurangnya jumlah konsumsi yang dibiayai oleh bunga tapi hanya bersifat sementara karena dialihkan ke bentuk konsumsi lain. Kemudian yang ketiga ada penerapan zakat bagi mustahik akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan perolehan zakat, sehingga pendapatan akan meningkat dan mempengaruhi pula pada peningkatan konsumsi mereka dan bahkan dapat dikatakan meningkatkan tabungan mereka. Kemudian di sini ada kurva konsumsi Islami. Dengan mengkonsumsi sesuatu, maka diharapkan yang pertama, manfaat material berupa murah dan kaya. Yang kedua, manfaat psikis atau fisik berupa rasa aman, sehat, dan nyaman. Yang ketiga, manfaat intelektual berupa informasi dan pengetahuan. Yang keempat, ada manfaat lingkungan, yaitu eksternalitas positif. Kemudian yang terakhir, ada manfaat intergenerasional dan antar intergenerasional, yaitu adanya kelestarian, keturunan, dan generasi yang akan datang. Sedangkan berkah yang diharapkan, yang pertama ada kehalalan barang dan jasa yang dikonsumsi, yang kedua memberikan kegunaan bagi yang mengkonsumsinya, yang ketiga ada mendapat ridho Allah. Kemudian ada teori tabungan atau investasi dalam Islam. Tabungan adalah selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat. Tabungan dalam Islam merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf dan tahris. Beberapa hal yang perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi. Yang pertama, menurut jangka waktunya. Terdapat direct investment atau penanaman modal langsung. Yang kedua, indirect investment atau penanaman modal tidak langsung. Kemudian menurut sektornya, terdapat sektor real atau aset fisik. Yang kedua, sektor non-real atau aset non-fisik. Kemudian menurut resikonya, terdapat resiko rendah, dianggap aman karena penerimaan returnnya rendah. Yang kedua, risiko tinggi, tingkat kegagalannya tinggi, sering disebut investasi spekulasi. Kemudian berdasarkan
prosesnya, yaitu ada langsung atau tanpa perantara, yang kedua tidak langsung atau merupakan melalui perantara pihak ketiga. Korelasi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, rata-rata konsumsi diperoleh dengan membagi antara konsumsi dengan pendapatan. Yang kedua, rata-rata tabungan diperoleh dengan membagi tabungan dengan pendapatan. Yang ketiga, hasrat mengkonsumsi diperoleh dengan membagi perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan. Yang keempat, hasrat menabung diperoleh dengan membagi perubahan tabungan dengan perubahan pendapatan. Kemudian yang terakhir ada korelasi investasi dengan pendapatan nasional. Di sini ada grafik fungsi permintaan investasi serta kurva IS. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang saya presentasikan, yaitu fungsi konsumsi merupakan perilaku masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Menurut Keynes, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. Besarnya konsumsi dengan jumlah pendapatan disebut kecondongan mengkonsumsi atau MPC. Semakin besar MPC, maka semakin besar pula pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sebaliknya. Dalam kurva konsumsi, Islam menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan dan keimanan seseorang, maka semakin tinggi pengeluaran untuk beribadah, sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak akan banyak pertambahannya, bahkan cenderung turun. Tabungan dalam Islam merupakan konsekuensi dari prinsip ekonomi dan nilai moral Islam bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah mengutuk perbuatan israf dan tahzir. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.